Cobalah kalau begini, ya Allah ya Tuhanku, aku ini hamba-Mu yang gampang tergoda. Lindungilah aku supaya tidak tergoda. Ya Allah ya Tuhanku, aku ini hamba-Mu yang kadang-kadang lalai. Tuntun aku dan ingatkan aku agar jangan lalai. Ya Allah ya Tuhanku, aku ini hamba-Mu yang lemah. Kuatkan aku Tuhan. Ya Allah ya Tuhanku, aku ini hamba-Mu yang suka niatnya gak bagus. Ingatkan aku Tuhan. Rubahkan hatiku biar aku jadi hamba yang berniat baik. Rubahkan aku biar jadi hamba-Mu yang tahu diri. Rubahkan aku biar jadi hamba-Mu yang mengerti, yang menghargai. Nah kadang-kadang dan kebaikan itu saja takut. Karena kalau baik nggak bisa miring nih. Kadang-kadang belum hilang air wudhu nih. Udah ngoceh, nggak jelas. Gimana bro? Ya kalau segitu keuntungan mah dikit. Nah gitu, makanya terjadi musibah, makanya terjadi bencana. Sudah tahu kita ini makhluk lemah, ya bergantunglah dengan Tuhan. Sudah tahu kita ini makhluk pemarah, hambanya yang suka marah, ya bergantunglah. Sudah tahu kita ini gampang tergoda, minta dilindungi lah. Jadi musibah dan bencana itu karena manusia tidak berakhlak. Kenapa tidak berakhlak? Karena tidak ingat Tuhannya. Kenapa tidak ingat Tuhannya? Karena kalau ingat Tuhannya, jadi tidak bisa miring-miring. Nah begitu miring-miring, pintar pula mulut manusia nih. Aku hilap. Padahal memang diniatkan. Kan selalu takut kan kita nih kalau ketemu orang baik. Bukti kebaikan itu sudah sedikit, begitu ada orang baik dipuji. Padahal yang namanya manusia itu mutlak adanya baik. Aneh kan? Mas Bro, lu kan pernah jelasin kalau hati manusia itu adalah tempat petunjuk dari Tuhan. Tapi ketika orang gelap hati, akhirnya kan dia tidak tahu, tidak bisa merasakan gitu. Nah, kapan orang itu sadar kalau hatinya gelap? Gitu? Atau akankah disadarkan? Atau dia akan sadar sendiri? Orang yang berhati gelap itu, tandanya satu, dia tidak pernah merasa salah. Orang yang berhati gelap itu, satu, tidak pernah merasa salah dan selalu nyalain orang. Nah itu tanda-tanda hati gelap. Karena kalau hati terang itu, dia akan sadar diri, maka dia akan jaga ucapnya, niatnya, dan tingkah lakunya. Dan orang yang hatinya terang itu, dia memberitahu, menjelaskan agar orang yang ngerti, orang yang tidak ngerti jadi ngerti. Tapi kalau orang yang nyalain mulu, itu tanda hati gelap. Karena Tuhan pun tidak seperti itu. Allah bahkan berkata, sebesar apapun dosamu, lebih besar pengampunanku. Yang maha menciptakan, sebesar apapun dosamu, lebih besar pengampunanku. Nah kita ini aja saling ponas-ponis, nggak udah. Kayak sudah pasti masuk surga gitu. Musibah kayak itu karena nggak berakhlak aja sudah. Kalau berakhlak pasti bertanggung jawab. Kalau berakhlak pasti tidak lalai. Orang berakhlak tuh ya,
tahu ini hakmu, ini hakku. Orang berakhlak itu tahu dengan yang namanya tanggung jawab. Orang berakhlak itu tahu dengan namanya menghargai. Pokoknya tanda orang berakhlak itu dimanapun berada selalu berkebaikan. Dan salah satu wujud nyata orang berakhlak itu tanggung jawab. Kenapa dia punya tanggung jawab? Karena dia punya rasa malu. Oi malu, aku udah dibayar segini, masa cara tampilku segini? Jadi bencana dan musibah itu ya karena manusia sudah tidak berakhlak. Dikit aja. Iya. Dan kenapa tidak iya. Jawabannya. Kenapa tidak berakhlak? Ya karena lupa dengan Tuhan. Kenapa lupa dengan Tuhannya? Ada dua sebab. Pertama karena tergoda oleh iblis. Yang kedua takut kepentingannya tidak sampai kalau ingat Tuhan. Masa orang korupsi ingat Tuhan? Atau kalaupun ingat diajak musyawarah Tuhan tuh. Diajak supaya ngerti. Aku korupsi nih Tuhan, kan kau tahu Tuhan. Kalau aku nggak korupsi tuh nanti nggak makan anakku. Diajak kompromi Tuhan tuh. Betapa kita nih udah ingkar dengan Tuhan tuh. Kan Allah ngomong, nah ini nih, tatkala kalian bersyukur niscaya akan aku tambah nikmatku, dan jika kalian kufur maka sesungguhnya azabku amat pedih. Nah kita ini sudah kufur, sudah ingkar dengan Allah tuh. Tuhan aja diajak memusuhi hamba-hamba yang lain. Ya Allah ya Robbi, aku nih sakit hati Tuhan karena aku disakiti. Kalau bisa hukumlah dia seberat-beratnya. Tuhan tuh diajak jahat Allah tuh. Apalagi kalau misalkan, iya. Gitu. Ya gimana akan masuk ceramah-ceramah aja bercanda mulu. Menceritakan kebesaran Tuhan penuh dengan candaan. Kakak kikik. Nggak ada keseganan. Nah dengan alasan kalau terlalu serius nanti tegang. Berbicara kebaikan tuh harus serius. Bicara tentang kebesaran Allah itu harus serius. Harus serius. Agama itu seolah-olah tren sekarang. Kan benar nggak? Kalau kau memang mengaku hambaku, kata Allah, maka berakhlaklah. Sebanyak apapun ibadahmu kepadaku. Kalau kau tidak berakhlak, sama aja kau mengingkariku. Kita ini bertuhan kepada yang maha bersih. Kita ini bertuhan kepada yang maha suci. Kita ini bertuhan kepada yang maha bijaksana, maha jujur, maha adil. Rasanya tidak etis kalau kita ini memuja-muji, tapi pada akhirnya mengingkarinya. Kita ini kan mengingkari Tuhan sebenarnya. Tanpa sadar. Maka terjadilah bencana. Kita tidak menjaga hasil ciptaannya. Ini kan bumi, langit, beserta isinya kan ciptaan yang maha menciptakan. Nah kita tidak menjaga itu.
Bukti orang sudah tidak ingat Tuhan, kenapa? Ketika kau tidak menghargai sesamamu, dan ketika engkau tidak menjaga ciptaanku, itu sama aja mengingkariku. Apapun alasannya. Kalau kau ribut dengan adikmu, sama aja kau memusuhi bapakmu. Begitu. Hanya orang-orang yang lupa dengan Tuhan yang lalai. Hanya orang-orang yang lupa dengan Tuhan, yang tidak tahu tempat, yang motong kompas, yang egois. Sudah bersyukur kita dikasih akal, dikasih mata untuk melihat, dikasih telinga untuk mendengar, dikasih kaki, dikasih tangan, dikasih hati. Kita ini kupur dan ingkar dengan Allah. Itulah makanya bencana dan musibah itu nggak udah-udah. Itu aja. Kalau kita menghargai Tuhan dan ingat Tuhan, pasti kita baik. Nah, setiap hari niat ucap dan tingkah laku kita semena-mena tanpa sadar. Tadi kan ada pertanyaan, bagaimana manusia itu jadi baik? Jadi baik aja mencari cara. Gimana sih? Dalam kebaikan pun ada maunya, tidak tulus. Jadi tulus saja susah. Ya wajar, manusia kan tempatnya salah dan dosa, selalu digoda. Oleh sebab itulah ingat Tuhan.